berkurang, ada yang bertambah. Jadi kita rindu semua jemaat boleh hadir, semua kita menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Kita semua rindu, kita semua diperlengkapi, dipenuhkan semua dengan kuasa Roh Kudus ya. Kalau dibandingkan dengan tadi sore saya telepon adik saya di kampung kami itu gereja udah besar. Jumlah jemaat sudah ada lebih kurang 150 kakak. Jadi tadi saya tanya, adanya doa 10 malam di situ, ada Kak? Berapa orang yang hadir? Banyak sekali, ramai sekali. Saya pikir, aduh luar biasa. Puji Tuhan lah, puji Tuhan, saya bilang. Berapa orang? 10 orang Kak. Aduh, 150 kakak yang hadir 10 orang. Kenapa kok bisa seperti itu? Memang hujan Kak katanya. Tapi sempatnya berhenti hujan, tapi nggak datang juga jemaat. Kerinduan itu sudah berkurang ya. Tapi kita bersyukur saat malam hari ini kita jemaat Philadelphia, kita masih bersemangat untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Jangan kendor semangatnya, jangan padam semangatnya, tetap menyala-nyala mencari Tuhan ya. Dan kita merindukan hadirat Tuhan supaya kita semakin dikuatkan dan kita semakin diperlengkapi. Puji nama Tuhan. Semalam Bapak Gembala sudah sampaikan kalau kita mau dipenuhkan Roh Kudus, miliki rasa haus. Nah, jadi saat malam hari ini kita masih berbicara tentang rasa haus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Sudah mendapat semua? Ya, kita sama-sama bacakan firman Tuhan ini. Air sumber hidup. 1, 2, 3 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Nah, di sini masih berbicara tentang haus. Nah, di sini di ayat yang ke-37 Yesus berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah, jadi barang siapa yang haus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita semua saat malam hari ini kita memiliki rasa haus kepada Roh Kudus ya. Kita haus untuk dipenuhkan Roh Kudus. Kalau orang yang haus itu segala macam cara dia akan lakukan. Nah, sama seperti kalau kita sedang haus, mungkin sudah berjam-jam kita tidak minum, kita haus. Nah, misalnya kalau lagi di ladang, kalau habis air minum, kita haus, sudah berjam-jam kita menahan haus, pasti segala cara kita lakukan, kita usahakan supaya kita dapat minum. Mungkin kita pulang ke rumah, atau mungkin kita cari sungai, atau mungkin kita cari orang yang bisa diminta airnya. Ada usaha kita, ada tindakan kita. Nah, kalau kita haus akan Roh Kudus, Bapak Ibu, pasti ada usaha kita. Usaha kita bukan hanya sekedar kita datang ke gereja ini. Banyak yang datang ke gereja tapi hatinya tidak haus. Dia hanya sekedar datang, hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang ke gereja, aku pun ikut ke gereja. Tapi kalau kita haus, pasti segala cara kita usahakan supaya kita dipenuhkan Roh Kudus. Segala cara ini maksudnya pasti dari cara kita bernyanyi pun kelihatan kita haus apa tidak. Dari cara kita menyembah, dari cara kita berdoa, saya secara pribadi saya bisa melihat siapa kira-kira jemaat Tuhan yang betul-betul haus, siapa yang hanya
sekedar hanya ikut-ikutan, atau hanya sekedar ya berdoa. Dari cara berdoa, cara bernyanyi, cara menyembah, caranya memuji Tuhan, kelihatan dia haus apa tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang haus itu, dia tidak malu mencucurkan air mata, dia tidak malu mengangkat tangan tinggi-tinggi, dia tidak malu bersujud, dia tidak malu kuat-kuat berdoa. Ada di sini yang malu menangis di kaki Tuhan? Bapak-bapak malu menangis? Biasanya bapak-bapak ini kan gengsi. Kalau menangis itu gengsi. Kalau sama Tuhan nggak ada yang gengsi ya. Namanya kita haus. Kita haus yang gimana lah kita minta belas kasihan Tuhan. Kita mengangkat tangan kita rendahkan hati kita. Kita berlutut, kita bersujud. Segala macam cara kita lakukan. Sama seperti kita haus secara jasmani tadi. Segala cara kita lakukan. Kalau nggak ada air minum di rumah, kita pasti akan beli. Kalau nggak ada tetangga di rumah, pasti kita akan beli. Karena apa? Supaya rasa haus tadi hilang. Nah, begitu juga saat kita datang kepada Tuhan. Gimana supaya Roh Kudus itu datang dalam hidupku? Kita betul-betul merendahkan hati. Kita betul-betul memohon belas kasihan Tuhan. Kemarin Om Junta Peluraja, beberapa hari yang lalu dia datang berkunjung ke sini. Ada kaum mudanya di sana, orang tuanya GBKP, Gereja Karo, sama seperti HKBP. Orang tuanya sampai sekarang masih gereja GBKP, tapi dia dari sekolah minggu dia sudah ikut sama Om Junta di Peluraja. Nah, waktu dia sekarang dia sudah kerja. Dia kerja di perusahaan kereta api di Peluraja itu, dia kerja di situ. Nah, waktu dia sudah ikut doa 10 malam, dia belum dipenuhkan Roh Kudus. Dan dia bertanya kepada Om ini, Om, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa dipenuhkan Roh Kudus? Oh, kamu sungguh-sungguh berdoa. Dia merasa, sungguh-sungguhnya aku berdoa. Jangan kamu malu menangis di kaki Tuhan. Dia merasa, nggak malu-malunya aku nangis, neteskan air matanya aku. Terus Om itu bilang, coba kamu berpuasa. Nah, dia berpuasa Bapak Ibu. Dia berpuasa, dia minta belas kasihan Tuhan, dan dia dipenuhkan Roh Kudus. Nah, jadi segala cara kita lakukan, kita usahakan supaya betul-betul Roh Kudus datang dalam hidup kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu, yang sampai tadi juga mungkin belum dipenuhkan Roh Kudus, gak apa-apa juga ambil tindakan berpuasa. Minta belas kasihan Tuhan. Walaupun mungkin sakit mahku nanti, kumat lambungku apa segala macam, kalau memang kita rindu betul-betul akan hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita kesehatan. Bahkan Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Nah, jadi jangan malu Bapak Ibu ya, jangan gengsi kita berdoa. Kadang makanya kalau rapat-rapat seperti ini, kadang mungkin ada juga rasa malu kita untuk berdoa. Nanti sebenarnya suaraku kuat-kuat. Bisa juga jaga jarak kita supaya kita leluasa juga berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haus semua. Kalau haus semuanya, jangan malu-malu datang ke hadirat Tuhan ya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku haus. Tuhan, aku perlu Engkau. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Nah, firman Tuhan tadi berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, jadi yang kuncinya juga kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu kan gak bisa kita lihat, tapi rasanya kita bisa rasakan, kehadirannya bisa kita rasakan. Bapak Ibu sudah ada yang pernah di sini merasakan pas berdoa tiba-tiba merasakan panas gitu badannya? Ada? Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Ada? Ada tiba-tiba merasakan dingin seperti es? Bisa kita rasakan. Bisa tiba-tiba seperti kita merasa seperti melayang. Bisa sepertinya kita seperti rasa besar badan kita ini. Nah, seperti rasa kecil badan kita ini ya, bisa. Rasanya bisa seperti itu. Itu tanda-tandanya Roh Kudus itu sudah mau datang dalam hidup kita.
Ada juga yang langsung berubah. Nah, ini tanda-tandanya. Rasanya Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Saya dulu awal-awalnya mau dipenuhkan Roh Kudus, saya langsung terbanting. Begitu didoakan, lewat saja hamba Tuhan langsung terbanting. Ada juga yang seperti itu. Ada juga memang yang langsung dia bisa berbahasa roh. Ada banyak tanda-tandanya. Nah, yang penting haus dulu kita, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu dipersiapkan bagi kita, dijanjikan bagi kita. Nah, jadi sangat sayang kalau kita tidak menikmati Roh Kudus itu ya. Roh Kudus itu penolong, penghibur, sumber kekuatan. Wah, dia yang menopang, meneguhkan kita. Roh Kudus itu sahabat kita selama di dunia ini. Karena Yesus, dia sudah ada di sorga. Yang dikirim untuk menjadi sahabat kita adalah Roh Kudus, yang menyertai tiap langkah kita. Nah, jadi betapa pentingnya kita diperlukan Roh Kudus. Jadi malam hari ini Bapak Ibu miliki hati yang haus ya. Bapak Gembala semalam sudah berkata, mari kita haus. Malam hari ini juga masih sama. Mari kita semua